Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elsija Bercerita. Kali ini Kak El akan membagikan sebuah kisah dengan judul TKW Arab yang diremehkan, pulang-pulang dilamar pria kaya di depan mantan suami. Simak kisahnya berikut ini. Wanita itu berdiri di depan rumah tua milik ayahnya, menatap koper lusuh yang siap dibawa ke negeri orang. Kalimat demi kalimat masih saja terngiang-ngiang di telinga. Saat itu dia hanya seorang gadis sederhana yang percaya bahwa cinta cukup untuk membuat rumah tangga bahagia. Dia menikah dengan seorang pria tampan yang awalnya memperlakukannya dengan baik. Namun pernikahan itu mulai retak saat ibu mertua mulai menunjukkan ketidaksukaannya. Meski sudah berusaha menutup lembaran usang itu, kalimat-kalimat tersebut makin menusuk-nusuk gendang telinga dan membuatnya sakit hati. "Pergi saja sana, orang miskin gak pantas jadi istri anakku," bentak mantan mertuanya. Sementara suaminya saat itu hanya diam. Dia justru malah menggandeng selingkuhannya, wanita yang katanya lebih kaya dan cantik dari istrinya sendiri. Dan pada akhirnya selingkuhannya tersebut menggantikan posisi istrinya. Hati istrinya saat itu tentu saja hancur. Namun meski begitu, saat itu dia bersumpah akan kembali dengan martabat yang lebih tinggi dan membuat semua orang yang menyakitinya akan menyesali perbuatannya. Bahkan kalau bisa dia ingin membuat mereka membayar semuanya. Nama wanita itu adalah Sinta. Dia menikah dengan Bima, lelaki yang dulu dikira sangat mencintainya. Namun nyatanya setelah pernikahan, dia mulai berubah. Perlahan Sinta pun sadar dirinya hanya dianggap sebagai beban oleh keluarganya. Apalagi setelah tak kunjung memberikan keturunan. "Perempuan miskin ini gak ada gunanya di keluarga kita." Begitu ucapan yang sering didengar oleh Sinta. Puncaknya adalah ketika saat itu Sinta memergoki suaminya selingkuh dengan seorang wanita bernama Rina yang tak lain adalah teman kantor suaminya. Saat itu Bima bahkan tidak berusaha menyangkal semua itu. "Dengar ya, kamu itu gak bisa kasih aku apa-apa, Sinta. Aku capek tahu hidup susah sama kamu," kata lelaki itu tanpa rasa bersalah. Tak lama setelah itu, Sinta benar-benar diceraikan dan diusir dari rumah mertua. Dengan hati hancur saat itu, setelah meminta izin ke ayah, dia pun mengambil keputusan besar menjadi TKW di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi, Sinta bekerja di rumah keluarga kaya. Majikannya, seorang wanita baik hati bernama Madam Farah, memperlakukannya dengan baik. Tapi yang paling mengejutkan adalah adik majikan yang bernama Amir. Amir berbeda dari pria kebanyakan. Dia tidak meremehkan Sinta hanya karena dirinya bekerja sebagai pembantu. Justru lelaki itu sering berbincang dengan Sinta, menanyakan kabar, bahkan memerhatikan kesehatannya. "Apa impianmu, Sinta?" tanyanya suatu malam. Sinta hanya tertawa pahit. "Aku tidak berani bermimpi, Tuan. Aku hanya ingin bisa pulang dengan kepala tegak," jawab Sinta polos. Amir pun tersenyum. "Kalau begitu, aku ingin menjadi bagian dari mimpi itu." Sinta tertegun. Dia kemudian menganggap lelaki itu hanya bercanda. Mana mungkin seorang pria kaya dari keluarga terpandang mau dengan seorang TKW sepertinya. Setelah 3 tahun bekerja, Sinta mengumpulkan cukup uang untuk pulang. Dengan percaya diri, dia akhirnya pulang dengan hati yang dipenuhi kerinduan. Setelah melepas penat dan melepas rindu dengan ayahnya yang sudah mulai renta, Sinta pun berjalan-jalan di halaman rumah. Dia menatap lekat kampung halamannya, tempat di mana dirinya dilahirkan dan dibesarkan. Berbeda dengan di masa lalu,
Kini dia bukan lagi Sinta yang dulu, yaitu perempuan yang diusir dengan hinaan dan pengkhianatan. Namun siapa sangka saat dia menikmati kesegaran udara pedesaan dan melihat keindahan kampungnya sambil memikirkan rencana masa depannya, dimulai dengan ingin merenovasi rumah tua milik ayahnya, sesuatu yang tidak disangkanya kemudian terjadi. Saat Sinta berniat ingin melangkahkan kaki ke arah persawahan dekat rumahnya, ketika kakinya sudah mulai melangkah meninggalkan pekarangan rumah, terdengar sebuah suara mencemooh menggema. Suara itu sangat familiar sekali. Oh, jadi ini si babu Arab yang baru pulang itu. Aku kira udah jadi istri Syekh atau jadi istri sultan gitu. Suara mantan mertuanya terdengar penuh hinaan. Di sampingnya Bima dan Rina tertawa mengejek. "Sinta, kamu pulang untuk apa? Nyari muka di kampung kita," sindir Bima. Sinta menatap mereka dengan dingin. "Aku pulang ke rumahku sendiri. Kalian ngapain sih di sini? Toh kalian bukan siapa-siapaku lagi." Rina tertawa lebih keras mendengar ucapan Sinta. "Rumah sendiri? Sadar diri dong, rumah ini kini milik Bima dan keluarganya. Lagian kamu ingat gak, selama ini masih punya hutang terhadap keluarga Bima." Sinta langsung mengerutkan kening. "Utang? Dan apa maksudnya rumah ini milik Bima? Rumah ini milik ayah. Jadi kalian jangan ngaco bilang hal di luar nalar." Bima langsung tersenyum sinis. "Sinta, kamu ingat enggak? Dulu waktu kita nikah, ayahku itu kasih 20 juta buat biaya pernikahan kita ke ayahmu. Itu tuh hutang, Sinta. Dan sekarang aku mau kamu balikin uang itu. Ayahmu itu loh kami tagih selalu bilang tak punya uang. Dasar pria tak berguna." Sinta terkejut dan marah mendengar hinaan mantan suaminya terhadap ayahnya. Perempuan itu tak terima penghinaan itu, dan lagi itu bukan hutang. Itu adalah uang yang diberikan mertuanya dulu dengan sukarela. Apa maksud kalian sebenarnya? Kalian tahu sendiri pasti, itu tuh bukan hutang. Mantan mertuanya langsung mendengus. "Kalau bukan hutang, kenapa kami masih ingat coba? Bayar sini atau mau kami permalukan di depan semua orang?" "Sudahlah Nak Bima, Bu Sari, kalian jangan bersikap begini terhadap putriku Sinta. Dia itu baru saja pulang semalam. Kalian kok tega masih saja mempermalukan mantan menantu kalian seperti ini? Kalau memang ada urusan, berurusanlah denganku, pria tua yang menurut kalian tidak berguna ini." Ayah Sinta tiba-tiba sudah ada di belakang putrinya. Pria yang sudah mulai rentak itu tak terima putrinya dipojokkan dan dipermalukan sedemikian rupa. Orang-orang mulai berkumpul menonton drama yang terjadi di depan rumah. Sinta mulai terus dipojokkan, tapi wanita itu tetap tegak berdiri. Dia memegang erat lengan ayahnya. Darahnya sungguh menggelegak, emosi semakin menguasainya. Perempuan itu benar-benar tak terima ayahnya disudutkan dan bahkan keluarga kecilnya kini dipermalukan sedemikian rupa. "Dengar ya, aku gak akan bayar untuk sesuatu yang bukan hutang," katanya tegas. Namun Bima malah tertawa. "Ya kalau gak bisa bayar, kita panggil saja orang kampung buat lihat betapa miskinnya kamu." Sinta merasa dadanya sesak. Ia tidak menyangka mereka sejahat itu. "Kamu benar-benar jahat, Bima. Tidak takutkah kamu akan memanen apa yang kamu tuai? 3 tahun berlalu kamu tak berubah juga." Sinta menggeleng-gelengkan kepala. "Halah, mentang-mentang kamu sekarang sudah bisa mencari uang sendiri dan pernah bekerja jadi TKW. Jangan mendadak sombong lah, tetap saja kamu itu perempuan tak berguna yang sangat miskin. Sudah buruan sini, bayar hutangmu.
Aku nggak mau ya lama-lama berhubungan dengan wanita sepertimu. Tepat saat Sinta kian dipojokkan oleh Bima, Rina, dan mertuanya, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah mereka. Orang-orang yang menonton mulai berbisik-bisik. Dari dalam mobil, seorang pria keluar dengan gagah dan penuh harisma. Dialah Amir. Semua mata tertuju padanya saat dia melangkah mendekati Sinta. Tanpa ragu, lelaki itu berdiri di sampingnya dan menatap Bima serta keluarganya dengan sorot tajam. Siapa yang bilang Sinta berhutang? Suaranya tenang tapi menusuk. Meski bahasa Indonesianya patah-patah, tapi jelas sekali wibawa dalam ucapannya. Selama 3 tahun ini, Amir bekerja keras belajar bahasa Indonesia tanpa diketahui Sinta. Lelaki itu sudah menetapkan hati sejak dirinya melihat Sinta untuk pertama kalinya. Bima langsung melotot, "Siapa kamu?" Amir tersenyum dingin, "Aku adalah pria yang akan menikahi Sinta." Semua orang langsung terdiam. Wajah Bima dan keluarganya berubah drastis. Tapi Amir rupanya belum selesai. Dia pun mengeluarkan selembar cek dari jasnya dan menyerahkannya kepada Bima. "Ini 50 juta, anggap saja sebagai harga atas waktu yang Sinta buang untuk menikah dengan pria sepertimu." Bima langsung tampak pucat pasi. Sinta menatap Amir dengan mata berkaca-kaca. Dia tidak percaya lelaki itu ternyata menyusulnya, dan dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Amir tersenyum hangat. Dia lalu berlutut di hadapan Sinta. "Aku mencintaimu, Sinta. Aku datang jauh-jauh dari Abu Dhabi untuk melamarmu di depan semua orang yang pernah meremehkanmu. Will you marry me?" Suasana langsung hening. Mantan mertua Sinta tampak seperti ingin pingsan. Bima tidak bisa berkata apa-apa. Sementara itu Rina mundur perlahan. Wajahnya penuh amarah dan iri. Sinta tersenyum, air matanya mengalir, tapi bukan karena sedih, melainkan karena sangat lega dan merasa bahagia. "Ya, aku mau." Dan saat itu juga dia tahu bahwa dirinya telah memenangkan pertempuran yang melelahkan dan cukup panjang. Sinta dan Amir akhirnya menikah di Abu Dhabi dengan perayaan mewah. Sementara mantan suaminya, ia bangkrut karena ditipu oleh Rina yang ternyata hanya mengincar hartanya. Sinta akhirnya mendapatkan balasan atas semua penderitaannya. Karena wanita yang diremehkan suatu saat akan kembali dengan harga diri yang jauh lebih tinggi. Waktu pun berlalu, Sinta kini hidup bahagia bersama Amir di Abu Dhabi. Hidupnya yang dulu penuh hinaan dan penderitaan telah berubah menjadi penuh cinta dan kemewahan. Namun di kampung halamannya, kehidupan Bima dan Rina yang sesungguhnya justru berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Setelah kehilangan Sinta, Bima merasa hidupnya tetap baik-baik saja. Saat itu ia masih menjalani bisnis kecilnya dengan santai, mengandalkan uang dari warisan orang tuanya. Namun perlahan-lahan usahanya mulai mengalami kemunduran. Awalnya hanya kehilangan beberapa pelanggan, lalu datang masalah besar, yaitu salah investasi. Bima pernah percaya pada janji manis seorang teman yang menawarkan bisnis properti. Ia menghabiskan sebagian besar uangnya untuk membeli tanah dan membangun rumah kontrakan. Tapi ternyata sertifikat tanah itu bermasalah. Bima pun terjerat utang besar. Tak hanya itu, keuangan Bima semakin ambruk setelah menikahi Rina. Rina bukanlah wanita yang bisa diajak hidup sederhana. Sejak menikah, ia selalu menuntut kehidupan mewah. Barang-barang branded, liburan keluar kota, dan pesta setiap minggu menjadi kebiasaannya. "Aku gak mau hidup susah, Mas. Aku ini istrimu, bukan babu."
Seringkali Rina berteriak ketika Bima mulai mengeluhkan masalah keuangan. Puncaknya adalah ketika Rina ketahuan berselingkuh. Suatu malam, Bima pulang lebih awal dari biasanya. Saat masuk rumah, ia menemukan istrinya bersama pria lain. "Rina, apa kamu selingkuh?" Bima berteriak dengan mata melotot. Rina hanya tersenyum sinis. "Kalau iya, kenapa? Kamu pikir aku mau terus hidup susah sama kamu?" Saat itu Bima nyaris pingsan mendengar hal tersebut. Dia berusaha mempertahankan pernikahan mereka. Tapi Rina malah menghilang, membawa sisa uang mereka. Bima benar-benar jatuh. Bisnisnya bangkrut, rumahnya disita bank, dan kini ia harus tinggal di rumah kontrakan kecil yang jauh dari kehidupan lamanya. Namun nasib Rina tak kalah lebih tragis lagi. Setelah meninggalkan Bima, ia mengandalkan pria yang selama ini menjadi selingkuhannya. Tapi ternyata pria itu hanya memanfaatkan uang yang ia bawa dari Bima. Setelah uangnya habis, pria itu meninggalkannya begitu saja. Tanpa pekerjaan dan tanpa siapapun untuk diandalkan, Rina jatuh ke dalam kehidupan yang menyedihkan. Suatu hari, dia tertangkap basah mencuri di sebuah toko karena tidak punya uang untuk makan. Orang-orang yang dulu memujanya kini justru menghina dan mencemoohnya. "Dulu sombong banget, sekarang malah jadi maling," bisik-bisik orang di sekelilingnya. Hidupnya berubah drastis. Dari wanita yang dulu angkuh, kini hanya seorang yang bahkan tidak tahu harus tidur di mana malam ini. Sinta mendengar kabar tentang mantan suaminya dan Rina dari salah satu temannya di kampung. Alih-alih merasa puas, Sinta hanya menarik napas panjang. "Aku tidak pernah ingin membalas dendam. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa bahagia tanpa mereka," katanya kepada Amir. Amir menggenggam tangannya. "Dan kamu sudah membuktikannya, sayang." Kini Sinta tidak lagi melihat ke belakang. Hidupnya jauh lebih baik dari apa yang pernah ia bayangkan. Ia telah membuktikan bahwa perempuan yang diremehkan suatu saat bisa kembali dengan harga diri yang jauh lebih tinggi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar bahagia. Nah, sampai di sini dulu cerita dari KL kali ini. Semoga bermanfaat. KL pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.